Bagus sekali, aku butuh harta karun terdingin. Bawalah beberapa, kata Lu Ming. Kali ini, ia berkata ia membutuhkan harta karun terdingin untuk menetralkan energi inti bintang. Harta karun terdingin, aku tidak punya, aku ingin kembali ke keluargaku dan melamar. Kata lelaki tua berambut putih itu. Silakan, aku akan menunggu di sini. Lu Mingdao sama sekali tidak membiarkan Tang Hao pergi. Pihak lain tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarga Hui dan melamar harta karun terdingin. Lu Ming tidak menunggu terlalu lama. Lelaki tua berambut putih itu bola-balik. Ini harta karun terdingin yang kau inginkan. Sebuah batu hitam muncul di tangan lelaki tua berambut putih itu. Begitu batu itu dikeluarkan, suhu di tempat kejadian turun drastis, mencapai titik terendah yang mencengangkan. Bahkan beberapa dewa dan raja baru pun terkejut. Harta karun yang bagus. Mata Lu Ming berbinar. Batu ini ternyata bersuhu sangat rendah. Ini benar-benar harta karun terbaik di dunia. Batu itu dapat menetralkan energi sejumlah besar inti bintang. Pria tua berambut putih itu melemparkan batu hitam itu kepada Lu Ming. Alis Lu Ming memancarkan seberkas cahaya. Batu hitam itu menghilang dan secara alami ditelan oleh rumus takaran. Haha, harta karun yang sangat dingin ini bagus. Energi netralisasinya bisa membuatmu menembus ke tingkat Raja Dewa 4. Tertawa, Lu Ming juga menunjukkan kegembiraan, meraih Tang Hao dan melemparkannya kepada pria tua berambut putih itu, kembalikan. Jika kau punya harga diri, datanglah padaku. Lu Ming membuka matanya dan tertawa. Menurutnya, ini adalah harta karun untuk menantang harga dirinya. Orang ini, yang lain terdiam, melihat tatapan serakah Lu Ming, mereka menggertakkan gigi. Kemudian, Lu Ming mengabaikan kerumunan dan duduk bersila. Karena, dengan harta karun yang sangat dingin ini, energi inti bintang yang konstan disempurnakan oleh rumus takaran. Dengan sangat cepat, energi murni mengalir ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming menjalankan Qian Kun Wandao Jue untuk mengubah energi-energi ini menjadi kekuatan ilahi. Yang lain tampak bosan dan mundur satu demi satu. Tak lama kemudian, tak banyak orang di dekat taman ajaib itu. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tinggal di dekatnya untuk mengamati, berharap Tian Jiao yang lebih kuat dapat menekan Lu Ming. Waktu berlalu hari demi hari. Lu Ming menghabiskan setahun di taman ajaib itu. Pada hari itu, Lu Ming tiba-tiba mengirimkan gelombang yang kuat, tetapi gelombang ini diredam oleh Lu Ming. Raja Dewa 3 kali lipat. Lu Ming tersenyum. Setelah 1 tahun berkultivasi, ia menetralkan sejumlah besar energi dari inti bintang dengan harta karun dingin itu. Kultivasinya akhirnya menembus dengan satu gerakan dan mencapai tingkatan 3 dewa dan raja. Hal ini terutama karena kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak ganda Raja Dewa dan tidak jauh dari tingkatan 3 Raja Dewa, sehingga ia dapat menembusnya dengan begitu cepat. Kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkatan 3 Raja Dewa. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat. Berapa banyak energi yang tersisa di inti bintang yang konstan? Tanya Lu Ming. Ia mendapatkan inti bintang dari masa-masa awal alam dewa. Energi inti bintang membantunya menembus penghalang sepenuhnya. Sekarang ia telah mencapai tingkatan 3 Raja Dewa, yang menghabiskan banyak energi. Lu Ming lebih mengkhawatirkan jumlah inti bintang yang tersisa. Menurut standar bahwa kau sekarang mengendalikan 10 jenis kekuatan dewa, energi yang tersisa dapat membuatmu menembus 7 kekuatan dewa. Ucap Lu Ming, hanya bisa mencapai tingkat ke-7 Raja Dewa. Gumam Lu Ming, wajar jika setiap kali menerobos, energi yang dikonsumsi berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang lain. Awalnya, energi inti bintang ini dapat membuat praktisi biasa menerobos ke tingkat pertama Raja Dewa, sementara kau hanya bisa menembus tingkat ke-7 Raja Dewa. Ucap Lu Ming. Lu Ming mengangguk tak berdaya. Awalnya, Long Susan ingin menggunakan inti bintang ini untuk memulihkan kekuatan Yulong ke puncaknya. Terlihat bahwa energi inti bintang ini sangat agung, tetapi Lu Ming membutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos. Aku punya kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Kalau tidak, ketika energi inti bintang konstan habis, kecepatan latihanku akan menjadi seperti kura-kura. Lu Ming berpikir dalam hati, lalu melanjutkan latihan dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada saat ini, di luar taman sihir, berita lain keluar. Tian Jiao keluar dari istana sihir lagi. Dan kali ini ada 2 Tian Jiao, dengan ketenaran dan kekuatan yang berada di atas Tang Hao. Ketika kedua Tian Jiao mengetahui tentang Lu Ming, mereka mengancam akan menekan Lu Ming. Satu kata membangkitkan ribuan gelombang, dan taman ajaib menjadi hidup kembali. Banyak orang berkumpul untuk melihat adegan Lu Ming ditekan. Lu Ming secara alami menyadari perubahan ini. Mengapa semuanya begitu hidup sekaligus? Lu Ming menyelesaikan latihannya dan melihat sekeliling dengan terkejut. Karena, di langit, berdiri sesosok. Datang, tiba-tiba, seseorang berbisik. Kemudian, sesosok melangkah ke udara dan melangkah turun menuju halaman tempat Lu Ming berada. Napas yang kuat berembus tanpa malu-malu, membentuk tekanan seperti gunung pada Lu Ming. Raja Dewa 4, mata Lu Ming bergerak. Bangau, kau datang sangat awal, tapi orang ini milikku. Pada saat ini, dari arah lain terdengar suaranya masih terdengar, cahaya merah dan bayangan menyambar, halaman di seberang, telah muncul sesosok. Sosok ini, mengenakan jubah merah darah, dipenuhi dengan roh jahat berwarna merah darah.
Setan darah, seru seseorang, itu bangau dan setan darah. Mari kita lihat seberapa sombongnya anak itu. Ya, bangau dan setan darah jauh lebih kuat daripada Tang Hao. Tidak ada yang bisa menindasnya. Di dekatnya, banyak orang bersemangat dan ingin melihat adegan Lu Ming ditindas. Namun, Lu Ming tersenyum. Dua lagi, bagus, bisik Lu Ming. Di matanya, kedua pria itu tidak sombong, melainkan harta karun. Setan darah, aku selangkah lebih maju darimu. Orang ini milikku. Pemuda yang datang lebih dulu menatap iblis darah dan berkata dengan dingin. Kau datang lebih dulu, apa kau juga? Orang ini telah melukai harga diri keluarga iblis darahku, dan berani memerasnya. Aku harus menindasnya dengan tanganku sendiri dan membiarkannya berlutut di tanah seperti anjing mati. Kata iblis darah dengan nada dingin dan jahat di matanya. Kau banyak bicara, jangan berdebat, ayo kita pergi bersama. Lu Ming sedikit tidak sabar dan meneguk minumannya. Ia ingin menyelesaikan masalah kedua orang ini dengan cepat, agar bisa menukar harta karun itu. Sombong, bunuh iblis darah. Iblis darah itu berteriak dengan marah. Dengan lambaian tangannya, cahaya merah darah melesat keluar dan membunuh Lu Ming. Raung, Lu Ming melambaikan tangannya, dan beberapa naga bercakar 9 melesat keluar, menghalangi cahaya darah iblis darah itu. Jika kau bisa mengalahkan Tang Hao, kau punya kemampuan. Biarkan aku menunjukkan iblis darahku yang tak terbatas. Iblis darah itu meneguk minumannya dan melesat dengan dahsyat. Cahaya darah yang tak terbatas menyebar, dan kemudian, sebuah suara tajam terdengar, satu demi satu bayangan berdarah menyerbu keluar dan membunuh ke arah Lu Ming. Bayangan berdarah, bunuh Lu Ming. Bayangan semacam ini adalah teknik rahasia asli dari iblis darah tak terbatas. Lu Ming menjentikkan jarinya dan tombak melesat keluar, mengalahkan faktor darah. Namun setelah bayangan berdarah itu dikalahkan, ia kembali mengembun dan terus membunuh Lu Ming. Tiba-tiba, setidaknya ada ratusan bayangan berdarah yang siap membunuh Lu Ming, dan kekuatan masing-masing bayangan sungguh menakjubkan. Dua tinju Lu Ming meledak berturut-turut. Kali ini, total 49 naga bercakar 9 keluar. Naga itu meraung ke langit dan membunuh bayangan-bayangan berdarah itu. Bayangan-bayangan berdarah itu terus-menerus hancur, tetapi di saat berikutnya, bayangan-bayangan itu kembali mengembun. Percuma saja, iblis darah tak terbatasku abadi. Iblis darah itu tertawa terbahak-bahak. Cahaya darah di tubuhnya semakin kuat, dan semakin banyak bayangan berwarna darah mengembun untuk membunuh Lu Ming. Benarkah? Lu Ming tampak tenang. Tidak ada yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Yang disebut keabadian juga relatif. Jika kekuatannya melebihi batas tertentu, apa yang disebut keabadian juga harus dihancurkan. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendominasi. Di atas kepalanya, sebuah gerbang batu kuno muncul, yang merupakan gerbang dominasi. Itu adalah jurus rahasia asli. Anak itu benar-benar menguasai jurus rahasia asli. Seru banyak orang di ujung sana. Karena Lu Ming sudah memulai sebelumnya, ia sama sekali tidak menggunakan jurus rahasia asli. Jika tidak menggunakan jurus rahasia asli, jurus itu sangat kuat. Bagaimana kalau menggunakan jurus rahasia asli? Boom! Gerbang dominasi berubah menjadi setinggi 100 kaki dan memancarkan daya tarik yang kuat. Bayangan-bayangan berdarah itu tertarik oleh gerbang dominasi dan mendekati gerbang dominasi. Sekalipun iblis darah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, itu tidak akan membantu. Kemudian, gerbang dominasi ditekan, seperti gunung Arkan, pada bayangan berdarah, yang hancur satu demi satu. Kali ini, setelah bayangan berdarah runtuh, bayangan itu tidak menggumpal lagi. Tubuh iblis darah bergetar hebat dan mundur. Apakah ini keabadian? Tidak, sudah hilang, kata Lu Ming acuh tak acuh. Gerbang master terus menekan, dan bayangan-bayangan berdarah itu pun hancur satu demi satu. Tak lama kemudian, semua bayangan berdarah itu hancur. Lu Ming melangkah maju, momentum tak terbatas, menuju putra iblis darah. Putra iblis darah itu seperti gunung yang dihantam, tubuhnya tiba-tiba mundur. Heron, ayo kita lakukan bersama, ayo kita berjuang bersama untuk menekan orang ini. Setan darah itu meraung cemas. Kekuatan Lu Ming jauh melampaui harapannya, saat ini, dia sangat marah. Sangkar liar, bangau itu mengulurkan tangannya tanpa ragu, dan juga menunjukkan jurus rahasia aslinya. Sebuah sangkar besar, yang usianya tak tertandingi, menekan Lu Ming untuk menekannya. Sejujurnya, baik iblis darah maupun bangau sangat kuat. Mereka adalah kultivasi tingkat 4 dari Raja Dewa. Mereka telah membangkitkan faktor kekuatan dewa 2 kali dan keduanya telah membangkitkan jurus rahasia aslinya. Kekuatan seperti itu telah mampu menandingi Ye Zifan, Qian Shengxuan, dan lainnya yang asli. Tentu saja, bukan berarti kekuatan Kaisar Iblis Suci begitu menakjubkan. Jika dua Tianjiao muncul secara acak, keduanya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Alasan utamanya adalah iblis darah dan bangau lebih tua dari Lu Ming dan Qian Shengxuan, dan mereka hampir setara dengan Tianjiao di Istana Kekaisaran Taixu. Di antara sekelompok Tianjiao di halaman suci Kerajaan Taixu, tidak sedikit yang memiliki kekuatan ini. Lagi pula, aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Lu Ming sekarang adalah Raja 4, dengan kekuatan seperti itu, rentan.
Boom! Gerbang dewa memancarkan cahaya kuno yang cemerlang dan penuh jejak waktu. Ia melesat keluar dan menyerbu ke dalam sangkar liar. Keduanya bertabrakan dan meletus menjadi raungan yang menggelegar. Kemudian, sangkar liar yang dibentuk bangau bergetar hebat, meledak tanpa henti, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Sosok bangau juga mundur. Sua, Lu Ming dengan cepat menyusul. Dengan lambaian tangannya, puluhan naga bercakar 9 muncul dan membunuh bangau dan iblis darah. Putra iblis darah dan bangau berjuang untuk bertarung, sementara Lu Ming, yang mengendalikan gerbang tuan, menekan ke arah putra iblis darah. Iblis darah meraung dan ingin melawan gerbang tuan, tetapi hasil akhirnya adalah ia langsung ditekan oleh gerbang tuan. Ia menghantam tanah dengan keras, memuntahkan darah dan menderita kerusakan parah. Di bawah tekanan bangau ditekan, dan kemudian bangau didominasi oleh Hausi. Dua Tianjiao tergeletak berdampingan di tanah, batuk darah dan kejang-kejang. Semua orang yang menyaksikan pertempuran saling berpandangan. Setan darah dan bangau juga dikalahkan. Kekalahan itu begitu mudah sehingga benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka juga berharap setan darah dan bangau dapat menekan Lu Ming. Namun kenyataan menamparkan mereka dengan keras. Raja Dewa Tiga, kultivasi anak itu telah menembus, mencapai Raja Dewa Tiga. Setahun yang lalu, aku ingat kultivasinya adalah 2 kali lipat dewa dan raja, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat 3. Pantas saja kekuatannya begitu kuat. Iblis darah dan keluarga bangau akan banyak berdarah. Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Benar saja, Lu Ming jatuh di samping bangau dan putra iblis darah, dan kedua tombak itu mengenai alis putra iblis darah dan bangau, membuat mereka tak berani bergerak. Bagaimana dengan keluarga di belakang kedua orang ini? Tidak akan ada yang mengenali mereka. Lu Ming berkata, tak seorang pun berkata apa-apa. Apakah orang-orang ini ingin bertahan? Lu Ming mencibir dalam hatinya. Jika pihak lain ingin menjauh, ia bertaruh bahwa Lu Ming akan melepaskan iblis darah dan bangau miliknya sendiri. Karena tidak ada yang memimpin, kita harus membunuh kedua orang ini. Di mata Lu Ming, ada banyak peluang untuk membunuh. 2 tombak panjang menembus alis iblis darah dan bangau. Teror meraung, jika ditusuk, alis iblis darah dan bangau pasti akan tertusuk, dan jiwanya akan hancur. Jangan, tiba-tiba, terdengar beberapa suara panik, sangat cemas. Senjata panjang itu hanya berjarak beberapa milimeter dari alis putra iblis darah dan bangau. Mesin pembunuh dingin, Blood Devil dan Heron berkeringat dingin. Kemudian, dari kerumunan muncul 2 pria parubaya. Melihat Blood Devil dan Heron baik-baik saja, kedua pria parubaya itu menghela napas panjang, dan mereka hampir mati ketakutan tadi. Mereka sengaja tidak mengatakan apa-apa, hanya agar Lu Ming berpikir bahwa Blood Devil dan Heron tidak ada hubungannya, dan mereka hanya bisa melepaskan Blood Devil dan Heron jika mereka tidak bisa memeras uang. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu kejam dan tidak bisa memeras. Dia akan langsung membunuh Blood Devil dan Heron. Dalam kepanikan mereka hanya bisa berteriak. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Lu Ming tersenyum tipis. Hahaha. Aku baru saja datang ke sini. Aku tidak mendengarnya tadi, tidak mendengarnya. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, tertawa canggung. Sebenarnya, dia ingin menembak mati Lu Ming. Kedua orang ini sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Apa yang ingin kau tukarkan? Tanya Lu Ming. Ajukan harganya, adik kecil. Seorang pria parubaya berkata dengan nada pasrah. Untuk harta karun dingin itu, aku hanya ingin harta karun dingin sekarang. Tentu saja, aku membutuhkan harta karun berkualitas tinggi. Bawalah kepadaku. Jika cocok, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Lu Mingdao, bagi Han yang setengah baya, aku hanya bisa mencari 2 harta karun. Tak lama kemudian, keduanya kembali dan masing-masing mengambil harta karun yang paling berharga. Namun, Lu Ming tidak puas dengan salah satu harta karun dan kualitasnya tidak bagus. Akhirnya, pria itu mengeluarkan sejumlah besar artefak tingkat tinggi, dan Lu Ming setuju untuk melepaskannya. Lu Ming mendapatkan harta karun yang sangat dingin dan sejumlah besar artefak tingkat tinggi. Ia berkata sambil tersenyum, "Hei, apakah kau punya Tianjiao untuk menantangku? Aku akan menunggu di sini." Suara Lu Ming lantang. Banyak orang terbelalak. Itu belum cukup. Lu Ming melahap harta karun dingin itu dan memberinya formula untuk mengukur kata-kata. Kemudian ia melanjutkan latihannya di sini. Lebih dari setahun kemudian, energi harta karun dingin itu hampir sempurna. Prestasi Lu Ming juga telah meningkat sampai batas tertentu, hampir mencapai tahap akhir dari 3 tingkatan Shenwang, tetapi masih ada jalan panjang sebelum mencapai tingkatan keempat Shenwang. Semakin terbelakang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Tak seorang pun menantang Lu Ming selama lebih dari setahun. Sepertinya tak akan ada orang di sini untuk 1,5 waktu. Lu Ming sedikit kecewa, lalu meninggalkan taman ajaib dan kembali ke tempat tinggalnya. Bola, ayo, kau di sini. Kemudian, ia mengeluarkan sejumlah besar bola untuk ditinggali. Bola itu bermulut besar, meraih artefak itu, dan memakannya. Gigi Lu Ming yang sakit terlihat jelas. Semuanya adalah artefak kelas atas, dan semuanya di atas tingkat kelima. Namun, di dalam mulut bola, rasanya seperti permen renyah dan lezat. Lu Ming harus mengagumi mulut bola itu.
Dalam beberapa tahun berikutnya, Luming berlatih di tempat tinggalnya dan menghabiskan beberapa tahun di luar. Boom, boom, kali ini, Luming sedang berkeliaran. Tiba-tiba, sebuah raungan tumpul datang dari langit. Di kejauhan, roh jahat itu membubung tinggi. Ada 5 kolom gas ajaib, menembus langit, sangat besar. Apa itu? Apa yang terjadi? Banyak orang terkejut dan melihat ke kejauhan. Banyak orang terbang ke arah itu, meminta informasi. Tak lama kemudian, sebuah berita dahsyat, secepat badai, menyebar. Prasasti 5 sihir telah terbuka. Apa? Prasasti 5 sihir telah dibuka. Bukankah sudah waktunya untuk membukanya? Bagaimana mungkin dibuka lebih awal? Berita pentingnya adalah iblis kianya telah membuka prasasti 5 sihir di kedalaman istana sihir. Ternyata itu adalah Chiba, putra iblis suci. Pantas saja, banyak orang berbicara dengan penuh semangat. Lu Ming juga mendapat kabar. Prasasti ajaib Wufang adalah harta paling berharga milik kaisar suci dan jahat. Prasasti ini telah diwariskan selama bertahun-tahun. Pada masa normal, prasasti ini sama seperti prasasti batu biasa, tanpa keanehan apapun. Namun, begitu dibuka, akan terjadi penciptaan yang luar biasa. Untuk generasi muda, karena akan ada berbagai harta karun menakjubkan yang berterbangan dari prasasti ajaib 5 persegi. Hanya Tian Jiao yang kuat yang bisa mendapatkannya. Setiap kali harta karun itu berterbangan, mereka berbeda. Tidak ada aturan. Ini luar biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah leluhur kaisar suci dan jahat, yang menyegel harta tak terbatas di 5 prasasti ajaib sebagai hadiah untuk generasi mendatang. Beberapa orang juga mengatakan bahwa prasasti ajaib 5, yang mengarah ke kekuatan lain yang lebih kuat dan lebih menakutkan, kekaisaran iblis suci, hanyalah cabang dari kekuatan itu, dan harta karun ditransmisikan dari kekuatan itu. Namun, kedua pernyataan ini belum dikonfirmasi. Ada batas waktu untuk pembukaan prasasti ajaib 5 persegi. Waktu pembukaan setiap waktu sudah ditentukan. Tetapi ada pengecualian. Bahkan di kedalaman istana sihir, ada cara untuk membuka prasasti sihir 5 persegi, tetapi tidak bisa dibuka kecuali jika luar biasa. Kali ini, Chiba, putra iblis suci, berhasil membuka prasasti sihir 5 persegi. Prasasti sihir 5 persegi terbuka, ini pertempuran Tian Jiao lainnya, ayo kita lihat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak pertempuran terakhir. Kelompok Tian Jiao terkuat memasuki istana sihir untuk berlatih. Terobosan macam apa yang telah dibuat? Kali ini pasti lebih intens daripada yang terakhir. Banyak orang terbang ke arah pesona. Pergi dan lihat, Lu Ming juga terbang ke arah roh jahat. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat 5 prasasti batu besar, terbagi menjadi 5 arah, berdiri di atas 5 puncak. Setiap prasasti batu memancarkan roh jahat yang kuat, yang keluar dari prasasti sihir. Lihat, Tian Jiao di istana sihir telah keluar. Seru seseorang, Lu Ming hanya bisa melihat celah di tengah 5 prasasti sihir. Dari celah itu, sosok-sosok terus berhamburan keluar, lalu terbang menuju 5 prasasti ajaib. Tian Jiao di istana ajaib telah keluar untuk memperebutkan 5 prasasti ajaib. Prasasti ajaib itu jangan sampai terlewat, kita juga akan pergi. Petik 2. Pergi. Beberapa anak muda lainnya, seperti Feng Xiaowang, juga bergegas menuju prasasti ajaib Wufang. Hanya Tian Jiao dari generasi muda yang bisa mendapatkan keberuntungan darinya. Jika sudah melewati batas usia tertentu, mereka tidak boleh mendekatinya. Aku juga akan ikut bersenang-senang. Jantung Lu Ming berdebar kencang, tubuhnya berkelebat. Ia pun bergegas menuju salah satu prasasti ajaib. Ia pun bergegas menuju monumen ajaib di timur. Saat mendekat, ia menemukan sebuah tangga di bawah prasasti ajaib itu. Hanya ada 9 anak tangga. Setiap anak tangga sangat besar, seperti batu, bagaikan panggung pertempuran raksasa. Di setiap anak tangga, banyak anak muda bertempur sengit. Lu Ming menyadari bahwa semakin tinggi anak tangganya, semakin sedikit orang yang ada di sana. Apakah ada yang terkenal dari anak tangga ini? Lu Ming penasaran, lalu menarik seorang pemuda di tepi tangga dan bertanya. Jangan tarik aku, kau. Pemuda itu marah dan ingin memarahinya. Melihat Lu Ming seperti itu, ia menggigil ketakutan. Karena ia pernah dilecehkan oleh Lu Ming. Katakan, mulut dingin Lu Ming memancarkan secercah cahaya dingin di matanya. Aku bilang. Pemuda itu dengan cepat menjelaskan secara rinci apa yang dia ketahui. Ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan dari 5 prasasti ajaib. Faktanya, ketika setiap prasasti ajaib dibuka, hanya 9 orang yang bisa mendapatkan kreasi. 9 orang, 9 anak tangga. Di setiap anak tangga, hanya jika ada 1 orang, harta karun akan terbang keluar dari prasasti ajaib. Semakin tinggi anak tangga, semakin dekat anak tangga tersebut dengan prasasti ajaib, semakin berharga harta karun tersebut. Terlebih lagi, anak tangga tersebut penuh dengan tekanan yang kuat, semakin tinggi anak tangga, semakin besar tekanannya. Banyak orang bahkan tidak dapat mencoba untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berhasil, mereka akan menghadapi tantangan lain dari Tian Jiao. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa semakin tinggi anak tangga, semakin sedikit orangnya. Anak tangga paling bawah memiliki jumlah orang terbanyak. Tentu saja, persaingannya juga paling ketat, karena hanya 1 orang yang bisa bertahan di anak tangga pada akhirnya.
Saat ini, pertarungan masih berlangsung. Di setiap anak tangga, ada orang yang bertarung. Namun, banyak yang telah tersingkir, karena setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk melangkah di anak tangga. Begitu mereka terlempar keluar dari anak tangga, akan ada kekuatan yang menghentikannya untuk melangkah lagi. Jika tidak, akan terjadi pertarungan tanpa akhir. Dengan cara ini, kita harus melakukan apa yang kita bisa. Beberapa Tianjiao yang kuat, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi bertemu dengan eksistensi yang lebih kuat, terlempar jatuh dari anak tangga, sehingga bahkan harta karun kelas 1 pun tidak dapat dipancing. Menarik, pergi dan dapatkan beberapa harta karun untuk digunakan. Lu Ming tersenyum dan bergegas ke anak tangga di bawah prasasti sihir. Bahkan jika kau mendapatkan harta karun ajaib, kau bisa menjualnya jika kau tidak bisa menggunakannya. Sentuh, Lu Mingchong mengambil langkah pertama. Seketika, Lu Ming merasakan tekanan yang kuat padanya. Iblis, iblis, iblis. Dalam benaknya, ada raungan dan tekanan yang kuat. Jika kultivasinya tidak cukup, dalam lingkungan seperti itu, pikirannya akan runtuh, dan kemudian tekanan akan menghantam anak tangga. Namun, tekanan sebesar ini tidak perlu disebutkan bagi Lu Ming, ia sangat santai. Masih ada lebih dari 10 anak tangga lagi untuk dilawan oleh Tianjiao. Keluar dari sini, melihat Lu Ming naik, dua orang langsung menghajar Lu Ming dan menjatuhkannya. Karena persaingan semakin sengit, kaulah yang akan turun. Lu Ming melambaikan tangannya, dan dua naga bercakar 9 terbang keluar dan menangkap mereka berdua. Kemudian mereka terbang keluar dari anak tangga tanpa perlawanan. Yang lain terkejut dan segera mundur, diam-diam bersyukur karena mereka tidak menyerang Lu Ming, kalau tidak mereka pasti sudah turun. Lu Ming melirik, tidak berhenti, melangkah keluar, beberapa kali untuk menginjak anak tangga kedua. Di anak tangga kedua, tekanan dan raungannya lebih kuat, tetapi bagi Lu Ming, itu masih sangat santai. Di anak tangga kedua, ada sekitar selusin anak muda yang melihat Lu Ming, dan mereka juga membuka jarak dari Lu Ming. Baru saja, kekuatan Lu Ming mengejutkan mereka. Tanpa menyerang Lu Ming tentu saja tidak peduli, karena target Lu Ming adalah anak tangga ke-9. Lu Ming terus melangkah. Tak lama kemudian, Lu Ming muncul di anak tangga kelima. Ia mendapati bahwa meskipun anak-anak muda ini juga keluar dari istana sihir, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Tang Hao, Iblis Darah, dan Bangau. Meskipun banyak pencapaian berada di tingkat 3 dan 4 Raja Dewa, mereka belum terbangun dalam seni rahasia asli. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang sudah tidak muda lagi, setara dengan usia sekelompok murid di kuil suci Kerajaan Taixu. Faktanya, bahkan di antara sekelompok murid di Akademi Suci Kerajaan Taixu, hanya sedikit yang mampu membangkitkan ilmu rahasia asli. Membangkitkan ilmu rahasia asli tidaklah mudah. Tang Hao, Blood Demon, dan Heron adalah Tianjiao teratas di dinasti Saint Devil, dan mereka adalah segelintir yang telah membangkitkan ilmu rahasia asli. Para Tianjiao ini, yang tidak membangkitkan ilmu rahasia asli, bukanlah lawan Lu Ming. Lu Ming naik ke anak tangga ke-6. Di anak tangga ke-6, masih ada 5 orang yang bersaing. Ketika Lu Ming menginjak anak tangga ke-6, mereka menatap Lu Ming satu persatu, menunjukkan kewaspadaan mereka. Jika Lu Ming ingin bertarung di anak tangga ke-6, mereka hanya bisa melawan Lu Ming. Silakan, Lu Ming tersenyum dan naik ke anak tangga ke-7. Kelima orang di anak tangga ke-6 merasa sedikit lega, lalu melanjutkan pertarungan bersama. Di anak tangga ke-7, 3 orang bertarung. Ketiga orang ini sangat kuat. Mereka adalah kultivasi tingkat 4 dari Raja Dewa, dan mereka adalah eksistensi dari kebangkitan kedua, dengan kekuatan yang dahsyat. Siapa anak ini? Belum pernah, bisik salah satu dari mereka. Mereka baru saja keluar dari istana sihir dan belum pernah mendengar tentang reputasi Lu Ming. Anak laki-laki tak dikenal ingin berebut harta. Aku akan menjatuhkannya. Seorang pemuda kurus meneguk minuman dingin dan bergegas menghampiri Lu Ming. Roh jahat itu bergulung-gulung, dan ia memukul Lu Ming dengan satu tangan. Di bawah tekanan yang luar biasa, ia juga mampu melepaskan kekuatan serangan semacam ini. Terlihat jelas bahwa kekuatan orang ini sebenarnya tidak lemah. Namun bagi Lu Ming, memang begitulah adanya. Lu Ming mengarahkannya seperti pistol, sebuah ujung, tepat di telapak tangan pemuda kurus itu. Telapak tangan pemuda kurus itu tertusuk, dengan gumpalan darah. Sambil menjerit, pemuda kurus itu mundur ketakutan. Kau hanya punya satu ujung untukku. Turunlah. Lu Ming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari. Dengan sekejap, ia menyusul pemuda kurus itu. Kemudian, ia meraih sebuah lengan dan mengayunkannya dengan kuat. Pemuda kurus itu menjerit, tubuhnya terlempar dari kejauhan dan langsung terlempar dari tangga. Dua pemuda yang tersisa menarik napas dan menatap Lu Ming dengan kaget. Pemuda itu tadi memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, tetapi di tangan Lu Ming, ia begitu rapuh. Bagaimana mungkin pemuda ini muncul begitu kuat? Dia begitu kuat sampai-sampai ingin terus naik. Dua pemuda berdoa. Doa mereka langsung terkabul, karena Lu Ming tidak berhenti. Ia melangkah beberapa langkah dan bergegas menuju anak tangga ke-8. Di anak tangga ke-8, tekanannya semakin besar, seperti gunung yang menekannya. Terdengar gemuruh yang terus-menerus mengguncang pikiran Lu Ming. Kekuatan saja tidak cukup, apalagi bertarung, bahkan jika sulit untuk berdiri.
Di anak tangga ke-8, dua Tianjiao sedang bersaing. Ketika mereka melihat Lu Ming datang, mereka berhenti, mundur sejenak, dan menatap Lu Ming dengan saksama. Lanjutkan, Lu Ming tersenyum, juga tidak tinggal diam, menuju anak tangga ke-9. Anak ini, seperti yang diduga, sedang menuju anak tangga ke-9. Kedua pria di anak tangga ke-9 itu sangat kuat. Kuharap mereka bisa mengalahkannya. Kuharap begitu. Kekuatan mereka berdua masih di atas Blood Demon dan Heron. Orang-orang tua yang menonton dari jauh itu semua membicarakannya. Satu persatu, mereka ingin menekan Lu Ming. Lu Ming tidak populer di sini. Di anak tangga ke-9, dua pemuda sedang bertarung. Ketika mereka melihat Lu Ming berjalan menuju anak tangga ke-9, mereka berhenti bersamaan dan mundur untuk berjaga-jaga. Sentuh, Lu Ming menginjak anak tangga ke-9, dan langsung merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya, yang membuat otot-ototnya gemetar. Iblis, iblis, iblis. Raungan itu bahkan lebih mengerikan. Raungan ini tidak berguna bahkan jika kau menutup telingamu dengan kekuatan suci, karena raungan ini langsung memengaruhi pikiran, bahkan jiwa. Untungnya, jiwa Lu Ming cukup kuat untuk melawan, dan itu tidak terlalu sulit. Kenapa tidak? Ayo teruskan. Lu Ming menatap kedua pemuda di anak tangga ke-9 dan berkata sambil tersenyum. Lanjutkan. Lu Ming tersenyum. Yang lain terdiam. Kau harus maju dan meminta yang lain untuk melanjutkan. Jelas kau ingin memanfaatkan orang lain. Hanya orang bodoh yang terus bertarung. Dari mana asal-usul anak ini? Dia sangat kuat. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Kedua pemuda di anak tangga ke-9 itu sedang berkomunikasi. Mereka adalah pesaing, tetapi ketika Lu Ming naik, mereka memiliki musuh yang sama. Wei Tong, kita bertarung bola-balik selama 13 kali, tetapi kita tidak tahu apakah akan menang atau tidak. Kali ini, kita pasti akan menang atau kalah, tetapi anak ini menghalangi jalan kita. Bagaimana kalau kita berdua bergandengan tangan dan menjatuhkannya duluan? Kata salah satu dari mereka kepada yang lain. Sesuai seleraku, pemuda bernama Wei Tong itu mengangguk, dan napasnya yang kuat menindas Lu Ming. Sentuh, sentuh. Kedua pemuda itu berjalan menuju Lu Ming, seolah-olah mereka sedang memikul gunung besar di punggung mereka. Tanah bergemuruh dan meledak, mendekati Lu Ming. Kalian berdua berada di bawah tekanan yang begitu besar dan terlalu lelah. Sebaiknya kau turun lebih awal dan beristirahat. Lu Ming tersenyum, dan pintu dominasi pun terbuka. Lakukan. Wei Tong meneguk minumannya dan melangkah untuk membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Qingpo pergi ke arah lain. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya sangat arogan. Prestasi mereka berada di 5 aspek Raja Dewa. Kekuatan Dewa Asli dibangkitkan untuk kedua kalinya, dan seni rahasia asli juga dibangkitkan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada iblis darah dan bangau. 5 prasasti ajaib menarik semua Tianjiao, dan 2 orang dapat berdiri di atas salah satu prasasti ajaib. Kekuatan alaminya sangat mengerikan. Pada saat yang sama, mereka menampilkan seni rahasia asli mereka, berubah menjadi semburan energi dan berguling ke arah Lu Ming. Mereka sangat kuat. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Lu Ming juga harus bekerja keras untuk menghadapinya. Dengan raungan, Lu Ming menampilkan dewa kuno berbaju hijau, memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan 10 jenis kekuatan dewa di tubuhnya mendesaknya untuk keluar dari gerbang dominasi dengan kecemerlangan yang memukau. Boom, boom, terjadi tabrakan hebat antara kedua belah pihak, yang menimbulkan gelombang dahsyat. Seluruh tangga ke-9 terendam energi yang dahsyat. Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Yang mundur adalah Wei Tong dan pemuda Qingpo. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang melihat pemandangan ini terkejut tak terkira. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu dahsyat untuk dipercaya. Wei Tong dan pemuda Qingpo sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka telah mencapai tingkat kelima Raja Dewa. Mereka menunjukkan jurus rahasia asli mereka segera setelah mereka menyatukan tangan, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Bunuh! Lu Ming meraung dan melangkah keluar. Gerbang sang guru memancarkan cahaya kuno dan terus turun. Dewa Perang. Kemudian, Lu Ming mengacungkan tombaknya dan menunjukkan jurus unik keluarga Dewa Perang. Dewa Perang yang besar muncul dan menunggang kuda. Kuda itu menginjak kehampaan, mengacungkan tombaknya dan membunuh Wei Tong. Dan gerbang dominasi terfokus pada pemuda berjubah hijau. Pemuda Qingpo itu tidak dapat menahan kekuatan gerbang dominasi. Setelah pertarungan kedua, jurus rahasia aslinya hampir dikalahkan, tubuhnya gemetar hebat, dan mulutnya berlumuran darah. Apa, itu yang bisa kau lakukan? Lanjutkan. Lu Ming terus mengendalikan gerbang dominasi dan menyerang pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau meraung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan cahaya biru, memancarkan cahaya terang, dan ingin mendobrak pintu dominasi. Namun, hasil akhirnya adalah Qing Guang dikalahkan oleh gerbang dominasi. Pemuda berjubah hijau berteriak, dan tubuhnya terbang seperti peluru, dan darahnya tumpah ke langit. Pemuda berjubah hijau kalah. Sua, Lu Ming segera mengendalikan gerbang master dan membunuh Wei Tong. Dengan bantuan gerbang master dan serangan Dewa Perang, Wei Tong segera melangkah ke jejak pemuda berjubah hijau, dan juga terhempas. Wei Tong dan pemuda berjubah hijau, dua talenta top, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prasasti sihir Wufang. Di tangga ke-9, hanya Lu Ming yang tersisa.
Tian Jiao dari tangga ke-8, melihat bahwa Lu Ming begitu kuat, sepenuhnya bertekad untuk tidak menaiki tangga ke-9. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bersaing memperebutkan tangga ke-8. Para penonton di kejauhan juga terkejut. Kemudian, ia hanya bisa mendesah pasrah. Lu Ming memang layak menjadi murid kesayangan Raja Iblis Abadi, bakatnya sungguh luar biasa. Lu Ming berdiri di anak tangga ke-9 dan menunggu dengan tenang. Ia masih harus menunggu anak tangga berikutnya untuk menentukan pemenang dan pecundang sebelum ia berkesempatan mendapatkan 5 prasasti ajaib. Tak lama kemudian, anak tangga ke-8 pun terbagi menjadi pemenang dan pecundang. Salah satu pemuda akhirnya mengalahkan lawannya dan menduduki anak tangga ke-8 setelah membayar harga lukanya. Setelah itu, anak tangga lainnya pun menentukan pemenang dan pemenangnya satu persatu. Setengah jam kemudian, 9 anak tangga, yang semuanya menang atau kalah, ditempati oleh satu orang. Pada saat ini, 5 prasasti ajaib bergetar hebat, memancarkan cahaya ajaib yang kuat. Setelah itu, tampak pusaran air gelap di atasnya, terus berputar. Ada harta karun yang beterbangan. Seru beberapa orang dan iri. Pusaran air di 5 prasasti ajaib itu memancarkan cahaya pelangi dan terbang ke anak tangga pertama. Di anak tangga pertama, pemuda itu mengulurkan tangan dan menggenggam cahaya pelangi di tangannya. Mereka segera melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa pemuda itu telah diberi senjata. Roh ajaibnya kaya, kualitasnya luar biasa, seorang prajurit sihir yang hebat. Komentar seseorang, secara umum, harta karun di anak tangga pertama adalah yang terburuk. Semakin tinggi kau melangkah, semakin baik. Kebanggaan surga di anak tangga lainnya menunjukkan warna harapan. Mereka tidak lebih buruk dari anak tangga pertama. Ini, di pusaran air di prasasti ajaib, harta karun lain terbang keluar, terbang ke pemuda di tangga kedua. Itu adalah sebuah gambar, yang ditangkap oleh pemuda itu. Orang-orang tidak tahu untuk apa gambar itu. Kemudian, di pusaran prasasti ajaib, harta karun terus berhamburan keluar, terbang menuju Tian Jiao di setiap tangga. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta karun di prasasti ajaib ini? Apakah ada surga dan bumi lain di prasasti ajaib itu, yang disegel oleh leluhur kaisar suci dan jahat, atau apakah prasasti ajaib itu dikatakan mengarah ke kekuatan jahat lain yang lebih kuat? Entahlah, lihat, ini jimat hidup dan mati. Jimat itu bisa menyelamatkan nyawa orang dari kematian di saat-saat kritis. Tiba-tiba, seseorang meraung dan melihat segel hitam di tangan pemuda di anak tangga ke-8. Ini benar-benar rune hidup dan mati. Ya Tuhan, ada rune hidup dan mati di anak tangga ke-8. Luar biasa, yang lain meraung iri dan cemburu. Sepasang mata penuh panas, menatap tangga ke-8 di tangan segel gelap pemuda itu. Dapat menggantikan hidup dan mati. Artinya, ketika menghadapi krisis hidup dan mati, rune hidup dan mati bisa mati untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar harta karun. Mustahil harta karun seberharga itu muncul di tangga ke-8. Kurasa levelnya tidak akan terlalu tinggi. Aku juga berpikir, paling banter, harta karun itu hanya berguna bagi orang-orang di kerajaan ilahi, tapi tidak bagi Raja Dewa. Orang-orang berspekulasi.